Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan presentasi eh, pada mata kuliah Praktik Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya perkenalkan kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Faiza Dinda selaku moderator. Yang kedua ada Preti Sinta Rahab sebagai pemateri satu, yang kedua ada Icut Nashwa Kusumadani sebagai pemateri kedua, dan Arum Nur Fahira sebagai pemateri ketiga. Adapun presentasi yang akan kami bahas yaitu tentang antisipasi kesehatan mental melalui pencegahan bullying di SMPN Negeri 31 Medan. Next. Mungkin untuk materi pertama akan disampaikan oleh Preti. Kepada Preti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SMP Negeri 31. Yang pertama itu adalah orientasi lingkungan sekolah. Nah, UPT SMP Negeri 31 Medan berletak di Jalan Jamin Ginting, kilometer 13 Medan, Lauci, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, distribusi SDM-nya itu guru sebanyak 39 orang, siswa laki-laki sebanyak 351 orang, dan siswa perempuan sebanyak 376 orang. Sarana dan prasarana di sini, kurikulum menggunakan di SMP 31 itu menggunakan 2013, ruang kelasnya itu ada sebanyak 23, laboratorium 1, perpustakaan 1, sanitasi siswa ada 2. Selanjutnya itu pelaksanaan kegiatan. Metode dan sasaran. Program pengabdian masyarakat diselenggarakan pada hari Senin, 4 November 2024 di ruang kelas 7 SMP 31 Medan. Total sasarannya itu sebanyak 30 orang siswa-siswi yang terdiri dari kelas 7 dengan rentang usia 12 sampai 13 tahun. Metode yang digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat kali ini ialah menggunakan metode focus group discussion dengan menyajikan PowerPoint yang menarik untuk anak-anak kelas 7 di sana. Langkah kegiatannya itu yang pertama, membagikan pretest kepada seluruh peserta. Yang kedua, menyampaikan materi mengenai antisipasi kesehatan mental melalui pencegahan bullying. Yang ketiga itu sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Dan yang terakhir itu kami membagikan post-test kepada seluruh peserta. Nah, pendekatannya itu dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research atau VAR. VAR ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, serta berorientasi juga pada pengembangan dan mobilisasi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat, agar menjadi aktor perubahan, bukan objek pengabdian. Penggunaan PAR ini melibatkan keaktifan siswa-siswi sehingga tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga berperan aktif dalam identifikasi masalah bullying di lingkungan sekolah sehingga mereka bisa lebih bertanggung jawab dalam mencegah bullying. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Preti yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya adalah kasus bullying yang akan disampaikan oleh Arum Nur Fahira. Kepada Arum, saya persilakan. Sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan mengenai kasus bullying. Nah, jadi menurut beberapa data riset dari Program for International Students, Assessment PISA tahun 2018 itu memperlihatkan bahwa negara Indonesia ini menjadi nomor 5 dari 78 negara dengan persentase siswa yang terkena kasus bullying sebesar 41,1%. Berdasarkan angka tersebut, siswa yang menjadi korban bully di Indonesia berada jauh di atas rata-rata negara OECD sebesar 22,7%. Nah, Menteri Pendidikan Mendikbudristek juga tahun lalu, tahun 2021-2022 juga menyatakan bahwa tahun 2023 dan 2022 sebanyak 24,4% peserta didik mengalami berbagai jenis perundungan ataupun bullying itu tersebut. Lanjut. Nah, jadi kasus bullying ini juga berkaitan dengan kesehatan mental.
Bullying ini memiliki dampak yang luas dan serius pada anak-anak yang menjadi korbannya. Nah, dampak tersebut meliputi masalah kesehatan fisik dan juga mental, seperti depresi, kegelisahan, masalah tidur, dan penurunan semangat belajar. Dalam beberapa kasus bullying dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang bisa berlanjut hingga ke dewasa nanti. Kesehatan mental ini juga merupakan suatu kondisi individu seseorang yang tidak bisa kita lihat berdasarkan ada tidaknya gejalanya. Dengan nggak adanya gejala ataupun karakteristik kesejahteraan psikologis yang berpengaruh dalam hidupnya seperti perasaan gembiranya, tertarik, dan dapat menikmati hidup yang dijalaninya. Lanjut. Nah, dari kasus bullying ini juga ada beberapa kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Terus ada aturan itu dirancang khusus untuk menangani dengan tegas dan mencegah kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, atau juga toleransi di lingkungan pendidikan. Aturan ini ditujukan untuk mendukung satuan pendidikan dalam menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi secara daring, psikis, dan lainnya dengan memprioritaskan kepentingan korban yang berada di lingkungan satuan pendidikan. Itu saja yang dapat saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arum yang telah memaparkan materinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cut Nashwa tentang pelaksanaan pretest dan seterusnya. Kepada Cut Nashwa, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya suaranya kurang kondusif karena lagi dulu. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan yang mana ada materi pelaksanaan pretest yang kelompok kami lakukan di SMP ini. Yang mana pretest ini dilakukan kegiatan menyebar instrumen yang terdiri dari aspek-aspek pengetahuan siswa dengan di dalam instrumen tersebut berisikan definisi bullying dan banyaknya kejadian bullying, sanksi hukum yang didapat ketika siswa tersebut melakukan bullying dan bentuk-bentuk bullying dan cara mencegah bullying. Kemudian next. Nah, berdasarkan dari hasil pretest yang kelompok kami lakukan, diketahui ada jumlah persebaran dari responden yaitu terdapat sebanyak 46% siswa dari kelas 7 yang kami lakukan sosialisasi berjumlah 46%, siswa perempuan berjumlah 53%. Dengan total keseluruhan yaitu ada 30 siswa di SMP Negeri 20 di SMP Negeri 21 Medan ini. Dengan hasil pretest sebanyak 57% siswa menjawab pretest dengan baik, 36% siswa menjawab secara cukup, dan 7% siswa yang memiliki hasil pretest kurang. Selanjutnya, kemudian setelah kami melakukan pretest, kemudian kami memberikan penyuluhan terkait dengan definisi bullying, dampak bullying, dan sanksi yang diberikan dan cara mencegahnya. Berikut merupakan kegiatan penyuluhan yang ada terdapat 3 foto di sini. Kemudian next, setelah melakukan pretest, kemudian melakukan sosialisasi, dan selanjutnya kami langsung membagikan post-test, yang mana post-test tersebut untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa tadi terhadap sosialisasi yang telah kami selanjutnya. Kemudian di sini ada hasil post-test. Dilihat dari hasil post-test yang kami lakukan, adanya peningkatan pengetahuan, yakni terdapat 25 responden memiliki pengetahuan baik, yaitu dengan presentasi 83%. Dan pengetahuan cukup sebanyak 5 responden atau 5 siswa
dengan presentasi 16%. Dan dalam hal ini dapat disimpulkan adanya peningkatan dan pemahaman tentang antisipasi kesehatan mental melalui pencegahan bullying di SMP Negeri 31 Medan. Kemudian saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Isyut yang telah memaparkan materinya. Nah, berhubung presentasi ini sudah dilaksanakan, maka dalam presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa bullying yang merupakan tindakan tidak terpuji berupa penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Umumnya, tindakan ini bersifat agresif, mengintimidasi, dan dilakukan secara berulang atau terus-menerus. Berdasarkan hasil tingkat pengetahuan dari hasil pretest dan post-test yang dilakukan, terdapat peningkatan sebesar 28% terhadap siswa yang telah diberikan penyuluhan terkait pentingnya memahami dampak bullying pada lingkungan sekitar. Demikian hal tersebut pula yang diharapkan kepada seluruh peserta kegiatan ini untuk sama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan damai terhadap sesama, serta kita harus menyadari bahwa setiap tindakan kita dapat berdampak besar pada kehidupan orang lain. Tidak hanya itu, dukungan dari para guru dalam mengawasi serta tidak abai terhadap kondisi sosial siswa-siswi juga diperlukan dalam mencegah adanya kasus bullying ini. Demikianlah presentasi dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.